Deputi Direksi BPJS Kesehatan, Wilayah 9, Yesi Kumalasari, menguraikan sejumlah pembaharuan penting setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini ditetapkan dan diundangkan pada 8 Mei 2024, mencakup 24 pasal yang mengalami perubahan, termasuk 18 pasal yang diubah, 3 pasal yang ditambahkan, dan 2 pasal yang dihapus. Yesi menjelaskan bahwa pasal 1 angka 4A dalam Perpres nomor 59 tahun 2024 kini mengatur tentang kebutuhan dasar kesehatan, KDK. KDK mencakup pelayanan kesehatan esensial yang meliputi pemeliharaan kesehatan, penghilangan gangguan kesehatan, dan penyelamatan nyawa, sesuai dengan pola epidemiologi dan siklus hidup. Yesi menambahkan bahwa pasal 24 dalam Perpres nomor 59 tahun 2024 juga mengatur manfaat non-medis yang mencakup fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap yang diberikan berdasarkan kelas rawat inap standar, KRIS. Pasca diundangkannya Perpres nomor 59 tahun 2024, BPJS Kesehatan akan semakin gencar memastikan seluruh mitra, FKTP dan FKRTL memahami ketentuan baru ini, serta memastikan peserta memahami alur penjaminan dan pelayanan sesuai dengan Perpres tersebut. Salah satu pembaharuan penting dalam Perpres ini adalah terkait dengan denda pelayanan rawat inap. Kini, dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta hanya wajib membayar denda 1 kali rawat inap selama 45 hari masa pengenaan denda layanan dengan denda maksimal 20 juta rupiah, lebih rendah dari sebelumnya yang mencapai 30 juta rupiah. Yesi juga menjelaskan pembaharuan terkait kepesertaan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, segmentasi pekerja penerima upah, PPU, yang mengalami PHK. Mereka tetap memperoleh manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan sejak di PHK, tanpa diwajibkan membayar iuran, asalkan PHK tersebut dibuktikan dengan dokumen resmi dari Dinas Ketenagakerjaan setempat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Ishak Iskandar, menyatakan bahwa pihaknya menantikan regulasi turunan dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan dan siap mengawal serta memonitor pelaksanaan regulasi tersebut. Dinas Kesehatan berperan penting dalam pembinaan dan pengawasan mutu layanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.